Apa soalnya saya kalau beli aset ya Bang, sekarang ini lebih lihat aset yang bisa kita jaminkan dan kita dapat cash dengan bunga yang lumayan rendah gitu. Iya, Nah, iya, kalau iya. yang emas fisik itu sekarang kalau kita gadaikan di Pegadaian tuh cuma udah mahal, sekitar 2%-an sebulan. Tapi kalau yang emas digital yang kayak di kripto ada XAUT, PAXG itu kalau kita gadaikan di loan kan buat pinjam itu cuma 2%, 3% setahun gitu. Nah, itu uangnya bisa kita putar lagi kayak gitu. Karena ada yang bilang kemarin, ada yang nyaranin, misalnya ada seseorang ini pengen beli rumah atau beli aset. Nah, beli asetnya tuh jangan jual emasnya katanya. Bener. Jadi emasnya itu digadaikan, dapat pinjamannya, dicicil. Nah, itu salah satu prinsip yang saya terapkan juga di bisnis Bang Atta. Jadi misalnya kita mau buat kos-kosan nih, modalnya 10 miliar gitu kan. Nah, daripada kita beli kos-kosannya langsung, kita kan nggak punya aset emasnya nih. Mending beli emasnya dalam bentuk digital. Nah, itu kita bisa jaminkan dan dapat bunga mungkin 2-3% per tahun. Nah, masa kos-kosannya nggak bisa ngalahin 2-3% per tahun kan pasti bisa. Bisa. Misalnya dari kos-kosannya dapat 10-15%. Berarti kita dapat spread sekitar 8-10% gitu. Tambah lagi nanti Ditambah emasnya lagi naik. emasnya naik Misalnya gitu, cicilnya 5 tahun atau 10 tahun, after 10 tahun harganya udah berapa ya kan? Nah, jadi emasnya naik, terus kos-kosannya dapat duit. Ya, Jadi jadi double kanan untung. kiri double Iya, cuan gitu. iya, iya. Itu sih aku saranin juga kemarin ke mertuaku, Bunda Asanti. Misalnya kita mau bikin bakery nih, Lumiere atau apalagi tambahan cabang. Bikin kayak gitu, katanya menarik juga nih. Jadi nggak harus semuanya, malah kan karena duitnya kebanyakan di emas, bukan cairin emasnya doang gitu. Tapi ini Bang Atta sadar nggak sih saya pernah bahas juga di podcast-podcast kemarin tuh kalau 6 sampai 12 bulan setelah emas naik itu biasanya terjadi krisis, Bang. Dan ini udah mulai kerasa nih dampaknya. Kemarin emas itu tahun lalu kan udah naik 2 kali lipat tuh. Nah, biasanya kalau emas sudah naik 2 kali lipat kayak gitu, itu biasanya pertanda akan terjadi krisis, Bang. Dan sekarang sudah mulai kerasa dampaknya kan. Karena emas itu naik. Kenapa ya? Karena banyak orang lagi borong kan. Orang borong kenapa? Karena mereka merasa dunia lagi nggak baik-baik saja. Mereka tahu apa yang kita nggak tahu nih. Jadi bank-bank sentral, kayak bank-bank sentral China, bank-bank sentral US, itu semua borong emas. Karena mereka mau sedia payung sebelum hujan, sebelum terjadi krisis. Nah, makanya emasnya dipump tinggi-tinggian karena sekarang ya kondisi lagi seperti ini, gonjang-ganjing, inflasi naik, BBM naik, ya dan banyak lah. Di era sekarang ini menurut Mas, apa investasi terbaik di zaman sekarang ini? Yang lagi perang, belum berhenti dan lain-lain. Terbaik tentu saja aset-aset safe haven sih, Oke. Bang Atta. Tapi kalau saya punya strategi namanya barbell strategi. Jadi kita gabungkan aset yang risky dengan aset yang low risk gitu. Nah, sebagai contoh barbell strategi itu seperti sekarang porto saya 60% ini ada di kripto, di hyperliquid sama Bitcoin. Ini untuk multipliernya. Lalu yang sisanya di 40% itu saya lagi ada di emas seperti itu. Jadi misalnya nih hyperliquid sama Bitcoin saya anjlok, masih tertolong dengan kenaikan emasnya. Jadi kita bagi kanan kiri. Yang ini yang risky, yang berisiko buat multipliernya, berisiko high risk high return, tapi yang ini low risk low return tapi bisa untuk menyeimbangkan sebagai balancing. Jadi imbang gitu. Jadi Nggak jangan all in ya. Jangan all in lah. Nanti Jangan all rungkat in. nanti. Iya, iya. Jadi di kripto Mas baru invest lagi nih di hyper apa tadi? Hyperliquid. Itu emang bagus Mas. Menurut saya itu satu-satunya koin ya yang prinsipnya foundernya itu sama seperti Bitcoin gitu. Jadi yang punya Hyperliquid ini namanya Jeff gitu ya. Ini sekarang barusan jadi startup paling profitable di seluruh dunia gitu. Jadi dia pegawainya cuma 11 orang, tapi valuasi perusahaannya itu udah $1 billion gitu. Artinya jika kita bagi revenue per employee-nya, dia itu perusahaan dengan revenue per employee-nya paling tinggi. Di mana dengan 11 orang saja bisa menghasilkan revenue sampai 1 billion per tahun. Bahkan ya kalau kita lihat foundernya itu memang gila kerja dan nggak butuh duit gitu ya. Jadi dia nggak menerima dana investor manapun. Awal-awal tuh dia ditawarin dana investor 2 triliun dia tolak. Dan sampai sekarang dia benar-benar tanpa visi gitu ya. Dan itu menurut saya salut karena foundernya benar-benar seperti foundernya Bitcoin zaman dulu, Satoshi Nakamoto. Dia nggak butuh duit. Dan sekarang mereka itu selalu buyback. Jadi tiap kali mereka dapat duit itu
belikan lagi koinnya. Makanya harga koinnya itu terus terjaga. Seperti Warren Buffett kan dia sukanya untuk beli project itu yang ada buybacknya, beli saham yang ada buybacknya. Nah kalau di crypto baru ada satu project yang melakukan buyback terus menerus dari revenue-nya ya Hyperliquid ini. Jadi kalau kita beli koinnya itu sama kayak kita punya saham di Hyperliquid-nya gitu sih. Berarti dia ada berapa koin yang disebar di pasar? Koin yang disebar di pasar sekarang sekitar 100 jutaan kali ya. 100 juta koin. Iya. Berarti setengahnya dia punya sendiri. Bukan gitu sih. Jadi konsepnya sebenarnya Hyperliquid ini seperti sebuah exchange lah ya. Tapi buat teman-teman yang dengar ini harus dipelajari benar-benar ya. Benar. Jadi Jangan not sampai financial advice. Not financial advice ya. Jangan sampai abis lagi nonton ini semua pada borong itu koin ya. Jangan ya menurutku ya. Iya. Kamu harus pelajari dulu. Kalau dia mungkin udah tahu nih bagusnya di mana, resikonya di mana, dan itu yang membuat dia udah yakin nih. Iya, jadi di kita banyak. Ini Porto Hyperliquid nih Seski. Ini boleh dipegang? Oh, boleh. Tapi jangan tunjukin. Oh, jangan enggak, pegang doang. Wow, guys. Canggih juga ya. Ini pakai apa, Mas? Walletnya? Ada pakai Web3 wallet tuh. Ini semua di Hyperliquid. Itu di Hyperliquid doang. Naik dari berapa jadi berapa? Itu ya naik 2 digit miliar lah kurang lebih. Nggak sampai setahun itu. Kemarin kita kan beli di 27-an, sekarang udah 43. Gitu. Gila juga ya. Sekarang emang ya tapi jangan terpengaruh ya guys habis ngelihat ini wow gitu kan. Tahu-tahu wow aku beli juga. Jangan FOMO guys ya, jangan FOMO ya. Jangan. Pelajari yang benar. Siapa tahu memang dia udah pas dibelinya tahun yang tepat, timing yang tepat gitu. Iya, kalau mau yang lebih aman ya Bitcoin aja atau emas gitu kan. Iya, kalau mau aman itu dulu. Karena kemungkinan bisa juga hyper nanti turun lagi, dia juga bisa drastis kan. Bisa, nanti kalau Bitcoin turun dia ikut turun. Jadi ya kita tunggu aja kalau mau beli lagi. Iya. Dan pastikan jangan pakai uang panas. Uang dingin. Uang dingin, harus pakai uang dingin, jangan pakai uang panas. Ya memang miris ya ngelihat genset zaman sekarang nih mindsetnya pengennya serba instan tuh Bang Hatta. Jadi kadang-kadang pakai pinjol Mas beli kriptonya. Itu. Karena mereka ini gimana ya, sekarang ini kan zaman-zaman instan ya. Dulu kita mau buat skripsi harus baca buku, browsing, sekarang pakai AI. ChatGPT ya kan? Udah bisa nyelesain skripsi. Terus sekarang. habis gitu sekarang dulu kalau kita lihat video, lihatnya yang panjang-panjang di YouTube gitu. Sekarang short video semua, makanya Clipper merajalela. TikTok view-nya lebih banyak daripada YouTube. Nah ini akhirnya kebawa ke mindset investasi mereka gitu kan. Apa aja sekarang maunya cepet kaya gitu kan. Modalnya masih 5 juta, uang dinginnya nggak ada, belum ada dana darurat. Pengen rubah 5 juta jadi 1 miliar, jadi puluhan miliar kan nggak mungkin ya. Mana ada yang kayak gitu kan. Semua butuh proses. Kita kaya juga butuh proses kan. Kerja keras puluhan tahun, keingetan dan lain sebagainya. Jadi mungkin orang-orang ngelihat, apalagi sekarang zamannya media sosial ya, mereka lihat influencer yang flexing di mana-mana, mereka tapi nggak lihat prosesnya gitu. Padahal kan yang ditunjukkan itu adalah hasil kerja keras puluhan tahun, tapi mereka jadi pengen, wih ini kayaknya cepet nih, bisa nih. Wah akhirnya all jalan in, ninjaku, rungkat gitu kan. Aduh.